kasih Pak Andre. Jadi kami mencoba untuk membahas, tapi bukan niasnya nggak jadi Pak, NTT, karena datanya belum masuk untuk perbandingan ya. Jadi apa yang akan saya bahas itu mengenai dalam konteks IKN ya, mengenai mengapa pentingnya untuk mengembangkan tenaga medik ke daerah-daerah yang sulit. Karena kita masuk pada era baru yang dalam tanda kutip itu mungkin akan bertentangan dengan undang-undang dasar. Berat juga ya. Adanya JKN itu bisa membuat dana pemerintah itu lebih banyak perginya ke Jawa. Nah ini nanti kita akan lihat beberapa skenario ya. Jadi ini mengapa kita perlu untuk mempelajari tim Sister Hospital di NTT, dan ini sebagai salah satu strategi penyimbang tenaga kesehatan. Jadi salah satu ya Pak Andri ya, nanti kita bisa bahas. Dan juga penting nanti siapa pembayarnya. Ya, slide. Ya, jadi ini nanti selama kurang dari 15 menit kita akan coba bahas seperti ini. Sampai pertanyaan akhir mengenai isunya dalam konteks ini, apakah hanya Kemenkes yang membayar teman-teman residen, atau mungkin BPJS juga masuk di sana ya. Nah, sebagai pengantar, kita telah hampir 5 tahun ini ya, kita mulai Juli 2010 di NTT dan telah mengirim banyak sekali spesialis residen ya, ratusan ke 11 rumah sakit di NTT. Kemudian ini telah juga banyak masuk di program BPJS 1 ya. Nah, ini yang menarik, program ini didanai oleh USAID yang namanya DFED ya, di pemerintah Australia. Jadi ini sebuah program dana asing yang tentunya akan selesai, tidak akan mungkin terus-terusan kita tergantung pada dana asing ya. Betul ya Bu Yuli, ini tahun ini selesai ya. Nah, ini menarik ini. Nah. Kemudian sistem JKN ini terjadi ada suatu model pembayaran yang berbeda sekali, dan kalau kita lihat itu memang ada beberapa hal yang tadi Pak Andri katakan ya, ketika daerah itu kekurangan spesialis, itu apakah bisa mendapat manfaat dari JKN ya, untuk rujukan ya. Yang dokter juga Papua tadi juga sama, untuk primer saja mungkin juga tidak mendapat banyak manfaat ini. Nah, sehingga ada beberapa skenario ya, kalau kita lihat ya. Yang pertama itu optimis, ini sesuai dengan roadmap yang ada di pemerintah itu Pak. Bapak mungkin lihat ya, ada roadmap JKN itu ya. Tapi roadmap ini skenario optimis yang ada banyak asumsi. Jadi asumsi-asumsi itu antara lain ketersediaan fasilitas dan SDM, dana, kemudian tadi seperti wifi dan sebagainya, macam-macam ini. Asumsi ini yang kita harus mulai berani pertanyakan ya. Apakah dalam waktu 5 tahun ke depan, 2019, itu asumsi itu akan tercapai. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, jadi kita ingin di 2019 itu antara daerah yang baik, misalnya nanti kasusnya DIY dibanding daerah yang buruk, itu NTT, itu akan bersama-sama berada di titik yang mencapai 3 dimensi universal coverage menurut WHO di 2019. Ini sesuai roadmap-nya. Ini roadmap-nya. Namun, skenario kedua, pesimis, dan itu macam-macam pesimisnya, itu ternyata asumsi tadi itu bisa tidak berjalan. Karena ada kegagalan penambahan SDM di daerah sulit, plus kegagalan penambahan fasilitas kesehatan, plus dana pemerintah yang kurang, plus adanya fraud, plus macam-macam ini, termasuk masalah-masalah pelaksanaan BPJS non BPJS yang besar, ada apa istilah tadi, tidak sedianya penyeimbang seperti wifi di banyak tempat juga jadi isu yang kunci juga ya. Nah, sehingga dana BPJS itu justru akan diserap oleh daerah yang memang banyak fasilitas kesehatan dan juga adanya fraud dalam bidang jaminan kesehatan tadi. Dan ini sudah kita lihat sekarang tahun ini, bulan pertama sudah 2,1 triliun ya, uang BPJS dipakai untuk pembayaran ini. Cukup menarik ini. Nah, ini skenario pesimis itu ada kemungkinan dengan asumsi yang tadi tidak tercapai, daerah yang buruk itu tidak bisa seperti daerah yang baik. Jadi tetap ada gap antara daerah buruk yang gagal untuk mencapai asumsi, sehingga tahun 2019 tidak tercapai seperti ini. Nah, ini yang nanti kita akan lihat dalam contoh kasus NTT dan DIY, yang di mana program Sister Hospital ini sudah berjalan selama 5 tahun dan mungkin akan diteruskan oleh ini siapa ini yang nanti menarik. Nah, mari kita melihat bagaimana skenario kedepannya antara NTT dan DIY ini. Nah, fakta-fakta saat ini mungkin bisa kita lihat dari data profil kesehatan ya, bahwa penduduknya itu hampir sama ya 3,5, 4,6. NTT lebih besar, lebih banyak 1 juta antara DIY dan NTT ya. Tapi
NTT wilayahnya daratan dan lautan ya, DIY itu cuma satu kecil gitu ya. Ya, nah ini fasilitas kesehatannya. Jadi jumlah tempat tidur DIY 2 kali lipat dari NTT ya. Puskesmas di NTT lebih banyak dibanding DIY ya, tapi tadi tersebar kemana-mana. Ya. Kemudian kalau dihitung per 100.000 penduduk itu tempat tidurnya jelas lebih bagus di DIY dibanding dengan NTT. Ini RS publik dibanding pemerintah ya, dibanding antara NTT dan DIY lebih bagus di DIY, juga rumah sakit privat ya, itu di NTT sangat-sangat sedikit ya. Nah ini, kemudian jumlah dokter, nah ini yang sangat shocking juga ya, kalau kita lihat spesialis di DIY itu 1.375 ini. Dari berbagai macam jenis tadi, dari dokter bedah umum sampai bedah yang sangat khusus ortopedi, bedah jantung itu ada di DIY ya. Semuanya, jadi juga pelayanan juga, jadi semuanya nih. Nah, NTT itu hanya 65 dan sebagian besar itu ada di Kupang ya. Seperti ada 11 opsi kalau nggak salah ya, ada 7 itu di nama 7 di Kupang ya. Jadi sangat numpuk di Kupang ya. Nah, kekurangannya juga 157 itu juga kekurangan yang tadi menarik ya. Ini kekurangan dari tadi yang mungkin bedah biasa sesuai standar ya, tapi ortopedi, urologi, bedah jantung ya, itu tidak ada di NTT. Padahal kecelakaan lalu lintas itu di pelosok-pelosok NTT itu tentunya ada. Dan Riskesdas menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab kematian yang sangat besar. Ini. Tapi ortopedi ada nggak di NTT? Tidak ada. Ya. Ini. SDM kesehatan juga seperti ini. Kalau kita lihat perbandingannya itu sangat-sangat besar gapnya antara NTT dan DIY ya. Nah, apa dampak langsung situasi ini? Ini yang perlu kita cermati dalam konteks inasi biji juga ya, dalam JKN tadi ya. Nah, prinsip dalam pembayaran inasi biji itu memang dibagi-bagi, ada regional 1 sampai 5 ya, NTT masuk 5 ya. Nah, provinsi yang paling lengkap fasilitas rumah sakitnya dan kesehatannya dan SDM-nya akan mendapat klaim terbanyak. Jadi modelnya JKN itu bukan model perencanaan yang berbasis pemerataan, tapi seperti siapa cepat dapat, siapa lengkap dapat. Ini yang menarik ya. Nah, ini kita lihat contohnya dalam konteks jantung ya. Itu regional 1 itu mempunyai pilihan inasi biji yang sangat tinggi sebelah kiri. Sementara yang regional 5 itu berarti katakan cuma dapat ya kecil-kecil sekali karena tadi keterbatasan SDM-nya. Ini untuk jantung bypass ini ya, menurut regionalisasi ya. Belum urologi, ortopedi, semuanya seperti ini polanya. Nah, dampaknya apa? Kalau kita lihat regional 1 Jawa itu kasus berat bersumber canggih, jumlah klaim dan listrik diberi jauh lebih tinggi. Strata miskin di PBI di Jawa akan punya akses yang bagus ya. Tapi di NTT itu cenderung adanya prosedur yang ringan, sederhana, ini rendah, dan ini aksesnya susah ya, karena biaya transportasinya sangat mahal. Di NTT itu hanya ada 1 unit hemodialisis di Kupang, ini sebagai gambaran ya. Jadi orang ND kalau mau hemodialisis harus terbang ke Kupang dan bayar tiket berapa? Bulis ya. 1,5 juta pulang balik ya. Setelah itulah untuk sekali pergi ke Kupang. Di Jogja naik becak pun kita bisa dapat hemodialisis. Jadi ini perbandingan yang sangat menarik ya dari konteks hemodialisis ya. Nah, sehingga bagaimana ke depannya? Nah, ini yang di satu isu yang perlu kita cermati ya. Jadi hipotesisnya yang selalu dibahas dalam konteks roadmap, JKN itu akan meningkatkan jumlah fasilitas dan SDM kesehatan secara merata di Indonesia. Ini hipotesisnya ya. Tapi ini perlu investasi oleh pemerintah untuk daerah yang tidak banyak atau kurang tadi, yang di Papua, di NTT dan sebagainya. Namun ada kemungkinan investasi baru itu bukan oleh pemerintah tapi swasta ya, dan terutama di DIY bukan di NTT ya. Nah ini yang menarik ini, karena di DIY pun juga masih kurang tadi Pak Andri katakan ya, itu untuk urusan jantung itu kita masih butuh ahli-ahli jantung banyak, atau untuk urusan bedah ortopedi juga mungkin butuh yang macam-macam nih. Nah, NTT masih sangat sulit untuk investasi. Nah, tahun ini saya melihat bahwa dana APBN Kemenkes itu tidak ada investasi untuk NTT. Jadi hampir sama dengan tahun lalu, malah sedikit berkurang karena sebagian dari dana Kemenkes pindah ke BPJS. Ya. Sementara swasta tidak mungkin investasi di pelosok NTT karena akan rugi. Yang sudah mulai ada adalah dari Siloam di Kupang, tapi di ND di tempat-tempat yang
jauh, apalagi di Larantuka itu tidak ada atau belum ada investasi oleh swasta. Nah, kemudian masyarakat di NTT juga tidak dapat menggunakan prosedur ya yang mahal-mahal kecuali orang NTT yang kaya. Karena orang NTT yang kaya bisa terbang ke Surabaya untuk dapat operasi jantung misalnya. Nah, ini jadi portabilitas itu juga akan menambah masalah ketidakadilan antara kaya dan miskin di NTT. Karena belum ada petunjuk bahwa apakah Pemda NTT seperti pemerintah Timor Leste itu kalau orang Dili atau orang di daerah Timor Leste itu sakit jantung ke operasi di Surabaya itu atau di mungkin ya Pak Put ya di Bali itu akan didanai oleh pemerintah Timor Leste ya. Tapi pemerintah NTT saya kira tidak mungkin tidak mampu untuk membayar tiket dan sebagainya ini. Ya. Oke, sehingga kedepannya mungkin ada skenario ya kalau kita bandingkan antara DIY dan NTT. Ada optimis dan ada pesimis yang dalam beberapa gradasi 1, 2, 3, 4 yang semakin keempat semakin jelek ini apa. Nah ini optimis tadi yang tadi sesuai dengan roadmap ya. Kemudian yang pesimis 1 seperti ini ya tetap saja ada gap. Terus 2 seperti ini, 3 NTT tetap saja. Yang keempat yang paling jelek adalah NTT semakin buruk situasinya. Jadi ini gap akan semakin meningkat. Nah ini sekali lagi, ini skenario yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam konteks skenario seperti ini, bagaimana ceritanya yang paling jelek nih ya. Nah, ini pertama ada kegagalan investasi untuk Vaskes di NTT. Kemenkes tidak mampu melakukan investasi, pelayanan kesehatan tidak berkembang, hanya swasta yang cenderung untuk ke arah for profit, ya, ini yang terjadi. Dan yang kedua, terjadi peningkatan investasi pelayanan kesehatan di DIY. Justru DIY yang akan investasi terus nih, karena ada tadi pembayaran inasi biji yang sangat menarik dalam konteks pendapatan dokter dan sebagainya. Ya. Dokter spesialis gagal didistribusikan, SDM kesehatan dokter dan sebenarnya gagal, ya. Dan ada kemungkinan, nah ini yang celakanya, dokter spesialis yang sudah kejadian tertarik untuk bekerja di Jogja setelah beberapa tahun nanti kembali ke Jogja karena pendapatannya bisa tinggi di DIY ini. Ya. Dan program seperti sisa hospital itu berhenti dan tidak dilanjutkan. Ini. Kemudian tidak terjadi kegotong royongan. Jadi harusnya masyarakat kaya membantu yang miskin, tapi yang terjadi sebaliknya. Jadi, pengguna tadi sebagian orang kaya dan adanya fraud di DIY. Kemudian pencegahan penyakit dan peningkatan gaya hidup gagal dijalankan. Masyarakat NTT semakin tadi mungkin merokok dan sebagainya tidak diperhatikan, dan pemerintah provinsi dan kabupaten tidak mempunyai perhatian pada pencegahan. Juga Kemenkes tidak mempunyai dana untuk preventif dan promotif yang cukup. Nah pertanyaan kira-kira mana nih probabilitasnya, yang mana nih? Apakah yang optimis ya ini, yang A itu, atau yang B yang optimis tidak begitu parah, atau yang C optimis yang parah? Nah ini yang perlu kita analisis betul ya. Jadi ini mohon nanti analisis, dicermati ya. Nah kalau terjadi skenario pesimis 3 atau 4, maka perlu ada berbagai rekomendasi kebijakan termasuk investasi tadi, penyimbangan tenaga kesehatan, pencegahan penggunaan klaim yang berlebihan, dan peningkatan tindakan preventif dan promotif. Jadi ada banyak intervensi yang perlu kita lakukan. Nah untuk penyimbangan tadi, kembali ke program sister hospital tadi, ini bisa nggak diteruskan dan diperluas. Jadi tidak hanya dengan residen kebidanan anak dan anestesi, tapi juga mungkin residen bedah, radiologi, dan berbagai hal yang diperlukan ya, termasuk residen ortopedi atau bedah syaraf tadi yang sudah mau ke Papua ya. Dan dari mana sumber dananya nih? Nah ini yang menjadi satu hal menarik nih. Apakah pemerintah provinsi dan kabupaten NTT atau Kementerian Kesehatan atau BPJS atau donor nih? Ini yang jadi isu menarik ya. Nah BPJS nih, mungkin nggak BPJS mendanai program ini? Nah dalam undang-undang itu ada dana kompensasi di mana BPJS itu harus memberikan kompensasi pada daerah yang tidak lengkap fasilitasnya. Nah ini yang menarik. Kemudian Permenkes ini, ada Permenkes yang mengikuti undang-undang tadi. Ini mohon nanti Bu Kirana cek betul ya. Ini ada kalimat-kalimat seperti ini ya, yang belum memenuhi syarat tadi, itu BPJS wajib memberikan kompensasi. 1. Penentuan tadi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat atau pertimbangan atas pertimbangan BPJS dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Ini, versi dan sebagainya. Nah, kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan, dan penyediaan fasilitas kesehatan tertentu. Jadi BPJS harus membayar ini. Nah nih,
Nah, penggantian tunai tadi berupa penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ya. Dan disetarakan dan tarif fasilitas kesehatan di wilayah terdekat dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan. Nah ini, jadi ini ada BPJS ini. Jadi saya nggak tahu nih pernah dibahas nggak buruh Kidana dengan BPJS ya. Ya. Nah ini perlu ada aturan mengenai BPJS internal BPJS mengenai hal ini dan perlu dikembangkan. Oke, saya kira ini yang saya sampaikan. Jadi sebagai diskusi penutup mungkin ini sesuatu yang akan terus kita kembangkan. Jadi bagaimana tenaga kesehatan yang kurang di daerah termasuk program sosial itu dapat didanai dan apakah BPJS ataukah Kementerian Kesehatan ataukah Pemda yang menanganinya. Nah inilah yang mari kita diskusikan. Sekian dan terima kasih.